Halo, jumpa lagi dengan saya Herbas Channel. Pada video-video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan tanpa buku besar, tanpa jurnal, akan tetapi langsung dari buku kas. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan langsung dari trial balance, yaitu dengan menggunakan suatu formula yang simple. Oke, kita mulai caranya bagaimana. Yang harus kita miliki terlebih dahulu adalah minimal memiliki neraca saldo, dan kita pun juga sudah harus memiliki format laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. TB. Supaya kita bisa membuat laporan keuangan dengan menarik data dari neraca saldo, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menambahkan satu kolom di dalam neraca saldo yang berisi, seperti di dalam sini kolom C, yang berisi item-item yang ada di dalam laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan seperti neraca ini, itu ada beberapa item, misalnya dalam kelompok aktiva lancar, ada kas, ada piutang usaha, ada piutang lain-lain. Kemudian dalam kelompok utang, ada utang usaha, ada hutang lain-lain, dan seterusnya. Demikian juga di dalam perhitungan laba rugi, juga terdiri dari berbagai macam item, yaitu mulai dari pendapatan, beban penjualan, dan seterusnya. Nah, caranya adalah mengkopikan semua item-item yang ada di dalam laporan keuangan ini ke dalam TB. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan satu kolom untuk memindahkan atau mengcopy item-item yang ada di dalam laporan keuangan. Yang pertama kita bahas dulu adalah neraca. Neraca kas dan setara kas ini kita harus kopikan ke dalam TB seperti ini sudah ada. Lalu kemudian kita perbanyak itemnya sesuai dengan akun-akunnya. Jadi akun-akun yang termasuk ke dalam kas dan setara kas itu harus kita kopikan semuanya. Kas dan setara kas, akun yang termasuk dalam kas dan setara kas itu terdiri dari kas sendiri, kemudian pos silang, kemudian ada Bank Sentral Asia. Berarti sampai pada baris kelima, yaitu dari 101 kode akunnya atau kode coaknya sampai 112, kita beri kolom dengan nama kas dan setara kas. Lanjut untuk item berikutnya, yaitu piutang usaha. Piutang usaha pun juga kita copy langsung ke TB, dimasukkan semua akun yang termasuk dalam grup piutang usaha, kita kopikan. Di dalam hal ini kebetulan hanya ada satu akun atau satu coak dalam piutang usaha, yaitu hanya 131 saja. Kita berlanjut ke item berikutnya, piutang lain-lain. Piutang lain-lain kita kopikan juga ke sini. Kebetulan piutang lain-lain itu terdiri dari tiga pos atau ada 3 akun, yaitu 132 piutang ke karyawan, 132 100 piutang direksi, dan 135 piutang lain-lain. Maka itu kita beri nama piutang lain-lain juga. Berikutnya persediaan barang juga kita kopikan. Kebetulan di sini piutang proyek dalam pelaksanaan. Kebetulan yang kita bahas ini adalah
perusahaan real estate. Jadi istilah di dalam persediaan barang adalah piutang proyek dalam pelaksanaan, atau sebenarnya kalau di dalam perusahaan real estate, persediaan itu diberi nama sesuai dengan standar akuntansi Indonesia adalah aktiva real estate. Maka di sini kita ganti saja namanya dengan aktiva real estate. Dan di neracanya pun juga kita ganti menjadi aktiva real estate. Nah, ini lalu kemudian kita copy ke TB. Oke. Selanjutnya kita untuk mempercepat waktu, kita ambil saja item-item yang ada nilainya di dalam kolom saldo akhir. Kita lanjut kepada PPh pasal 22. Nah, di neraca masuk di dalam kelompok pajak dibayar di muka. Ini kita copy lagi ke pajak dibayar di muka. Kemudian berikutnya yang ada nilai adalah kendaraan bermotor, inventaris kantor, kemudian ada lagi kendaraan sewa pembiayaan, akumulasi penyusutan. Nah, di dalam neraca ini disatukan di dalam kelompok aset tetap dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Karena kita mau mengisikan angkanya di sini, maka yang kita pindahkan ke dalam TB adalah dengan akumulasi penyusutan. Kita copy ke sini. Nah, dapat akumulasi penyusutan. Kemudian ini kita copy ke bawah. Nah, akumulasi penyusutan. Ya. Kemudian berikutnya yang ada nilai adalah hutang toko usaha proyek selesai. Ini sebetulnya hutang usaha. Jadi kita lihat di dalam neraca ada hutang usaha. Oke, berikutnya yang ada nilai hutang direksi. Hutang direksi ini di dalam neraca masuk ke dalam kelompok hutang lain-lain. Ini kita copy ke hutang lain-lain. Oke, berikutnya yang ada nilai uang muka penjualan. Di neraca itu termasuk dalam kelompok mana? Uang muka, oh ini ada sendiri, jadi ini kita kopikan ke TB. Berikutnya hutang jangka panjang, hutang sewa pembiayaan jangka pendek. Kita cari di neraca dia tepatnya di akun mana. Ini ada. Kita copy hutang sewa guna usaha jatuh tempo atau hutang sewa pembiayaan itu sama. Kemudian hutang pembiayaan jangka pendek ini kita jadikan satu juga yang ada nilainya. Berikutnya yang ada nilai adalah hutang jangka panjang. Hutang sewa jangka panjang kita cari di neraca. Yang termasuk dalam kelompok jangka panjang adalah ini, kelompok liabilitas tidak lancar. Kita copy ke sana. Berikutnya modal saham. Modal saham di neraca adalah ini.
Oke. Selanjutnya yang ada nilai ada laba ditahan. Kalau laba ditahan ini di neraca, posisinya ada di saldo laba rugi. Saldo laba rugi itu berasal dari laba ditahan ditambah laba tahun berjalan. Oleh karena seperti itu formulanya, maka angka di sini nanti akan kita tarik dari perhitungan laba rugi. Saldo laba rugi. Nah, diambil dari laba rugi tahun berjalan. Nah, nanti kita ambil dari sini. Oke, sampai di neraca sudah selesai. Lalu kemudian kita ke perhitungan laba rugi. Ini kita buang saja, tidak digunakan. Perhitungan laba rugi. Pendapatan, ini kita copy dulu. Pindahkan ke TB atau neraca saldo. Kita cari kelompok pendapatan. Pendapatan di sini tuh adalah penghasilan, kopikan ya. Oke. Kemudian lihat di laba ruginya, formatnya beban pokok penjualan dan beban langsung. Ini yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah mulai dari 601 sampai pada 603. Kita kopikan dari sini. Kopikan sampai 603 900. Oke. Lalu kemudian laporan beban penjualan. Beban penjualan kebetulan di sini tidak ada, maka kita langsung ke beban umum administrasi. Nah, di TB itu yang termasuk dalam beban umum administrasi adalah mulai dari gaji sampai kepada akun 674.00. Oke, sampai situ. Kemudian kita masuk ke dalam pos berikutnya, yaitu pendapatan jasa giro. Ini kopikan. Pendapatan jasa giro. Nah, ini untuk mempercepat waktu kita ambil yang ada nilainya saja. Pendapatan lain-lain. Kita copy dari sini. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan antara TB dengan neraca saldo dengan menggunakan formula sum if. Formula sum if. Caranya adalah sama dengan sum if buka kurung, ambil di kolom TB, yaitu dari kolom C, copy sampai ke bawah, lalu kemudian di laporan keuangannya ambil dari kolom B. Oke. Kemudian jumlahnya kita ambil dari TB kolom G. Lalu tutup kurung. Nah,
Ini kita edit dulu. Untuk barisnya tidak perlu kita cantumkan, kita buang saja. Lalu kemudian di TB-nya juga begitu, kita buang saja. Maka dapatlah untuk kas dan setara kas 1.862. Kita cek di neraca saldo apakah jumlahnya sebesar itu. Kas dan setara kas itu dimulai dari 101 sampai dengan 112. Tasam. Ternyata jumlahnya ini sebesar 1.862.486. Sudah sama dengan neraca. Nah, untuk pos-pos selanjutnya kita tinggal mengkopikannya saja, teman-teman. Jadi copy, dapat, dan hasilnya udah pasti sama. Kemudian tadi ada di sini juga. Ini dengan akumulasi penyusutan, berarti kita rubah sedikit formulanya. Kalau tadi kita ngambil dari kolom B, kalau ini dari kolom C. Kita ganti laporan keuangannya dengan kolom C. Oke, dapat. Sehingga di bawah kita dapat angka 5207. Berikutnya untuk kelompok liabilitas dan ekuitas juga caranya sama, yaitu sum if. Tapi di sini kita ganti dengan minus di depannya, sama dengan sum if. Lalu kemudian ke TB, ambil dari kolom ini juga sama. Sampai bawah. Kemudian kembali ke neraca, ngambil dari sini, lalu diambil dari kolom terakhir jumlahnya, lalu tutup kurung. Nah, di sini kita edit lagi sedikit, barisnya kita buang saja. Kemudian barisnya kita buang. Dan jadi. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok di sini pakai tanda minus di depannya, sedangkan di sini tidak? Jawabannya adalah karena kalau untuk kelompok aktiva, pasiva dan liabilitas, itu saldo normalnya adalah kredit, atau kalau di dalam TB ini kita beri tanda negatif di depannya. Nah, supaya di neraca itu bukan kelihatan negatif di sini, maka kita tambahkan minus di depannya. Demikian. Lanjut kita copy untuk pos berikutnya. Oke, dapat lagi angkanya. Kemudian di bawahnya lagi kita copy semua. Dapat lagi. Lalu modal juga sama. Kita copy, dapat. Kalau ini link langsung ke laba, jadi itu saldo laba itu ini link langsung ke perhitungan laba rugi yang ada di kolom G95. Jadi ngambil angka langsung dari sini. Nah, tadi kita sudah sampai pada neraca. Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan laba rugi. Nah, ini pendapatan. Ini kita copy saja dari sini. Oh, ini sudah ada formulanya, sudah terpasang. Sehingga tinggal kita mengkopinya ke bawah. Nah, khusus beban dan biaya itu saldo normalnya adalah debit, sehingga negatifnya kita buang.
Beban pokok dan penjualan ngambil dari kolom G. Penghasilan sum if juga ngambil dari sini. Oke, lalu kemudian dari sini, kemudian ambil dari kolom G. Oke, kita edit sedikit lagi. Ini buang saja. Ada kesalahan. Oke, sudah dapat angkanya. Untuk yang di atas juga, khusus di atas karena dia saldo normanya adalah kredit, maka di depannya kita tambahkan dengan minus. Didapatlah laba kotor. Kemudian untuk selanjutnya kita tinggal kopikan juga. Tapi perlu diperhatikan bahwa untuk beban dan penjualan ini kolomnya ada di kolom B, sehingga kita sesuaikan saja. TB-nya adalah kolom B. Kebetulan beban penjualan tidak ada, sehingga hasilnya 0. Kemudian beban umum dan administrasi. Ini belum dapat angkanya karena apa? B70 DBGG sum if TBCC. Beban pokok penjualan maaf, tadi kita salah copy. Seharusnya mulai dari sini hingga ke bawah itu bukan beban pokok penjualan, akan tetapi beban umum dan administrasi. Oke, di copy terus. Nah, sudah terdapat angka. Selanjutnya adalah ini sudah ada angkanya juga. Formulanya sudah terpasang. Pendapatan lain juga sudah terpasang. Pendapatan yang lain, sehingga didapatlah keuntungan bersih untuk tahun berjalan sebesar 11 miliar. 11 miliar ini harus kita masukkan ke dalam neraca, dan ini sudah dapat. Oh, ini terdapat selisih antara debit dan kredit. Itu berarti masih ada yang belum tepat memasukkannya. $1803. Piutang usaha 2174 sudah benar. Aktiva real estate masih ada yang belum kita copy.
Ini harusnya Aktiva Real Estate. Nah, kita cek lagi neracanya. Masih selisih. Kira-kira yang belum masuk apa ya? Untuk kelompok Aktiva angkanya sudah sama 5278. Kita lihat di sini 5278. Oke, kita tinggalkan Aktiva. Kemudian kita cek lagi di kelompok Pasiva. Kelompok Pasiva masih ada nilai yang belum masuk. Oh, ini yang ada nilainya nih, tapi di sini belum ada. Berarti kita isi dari hutang pajak. Hutang pajak ini. Apakah sudah dapat? Nah, sudah dapat. Hutang pajak 13. Dan rupanya masih selisih. Hutang pembiayaan konsumen juga. Hutang sewa guna usaha. Nah, ini hutang pembiayaan konsumen. Jangka panjang. Sudah ada juga 75. 2 miliar juga sudah masuk. Kemudian oh, ini linknya nih kita salah ambil, harusnya ngambil dari saldo yang bawah, sehingga antara debit dan kredit sekarang sudah sama. Jadi seperti itulah cara kita, bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan menggunakan formula sum if. Demikian sampai di sini pembahasan kita tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan menggunakan dasar trial balance atau neraca saldo dengan formula sum if. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua di dalam menonton video ini. Dan jangan lupa yang di bawah ini.